Yang kayak gini-gini ini nggak bisa dipakai, apalagi yang kayak gini. Nah, oke Mat, taruh dulu. Sekarang kita coba cuci pasir sama biobolnya ya. Ini taruh. Biobol ini sebagai rumah untuk bakteri-bakteri baik yang ada di dalam kolam. Jadi ini nanti filternya itu jadi bagus. Kalau misalkan biobol ini dicuci, nanti kita akan mulai lagi dari nol bakterinya. Jadi kita cuma tinggal nyiapin yang namanya bakteri starter aja. Oke, sekarang dicuci setelah biobolnya sudah bersih semua. Kita selanjutnya akan masang komponen-komponen yang ada. Oh iya, ini pasir malangnya belum dicuci ya. Kalau sudah filternya dicuci, nggak usah terlalu bersih sih, cuci biasa aja. Kalau misalkan di sekelilingnya ada kayak jamur kayak gini nih, kita harus digosok sini pakai kapas yang nggak kepake aja. Kena HP-mu, Mat. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal masukin semua komponennya lagi. Jadi mulai yang pertama dulu ini, kita masukin dulu pasirnya. Bukan double tuh. Hah? Double tuh. Jadi mungkin akan sedikit berbeda ya kalau kita bilang filter filter
lobster sama filter yang lain. Ini dibuang aja airnya dulu. Ya masih sisa dikit, nggak apa-apa. Kalau sudah kita siapin yang namanya pupuk granul ya. Kalau misalkan teman-teman bingung carinya di mana, bisa cek Tokopedia kita karena kita nggak jual secara publik. Kita siapin pupuk granulnya dikit aja. Habis itu kapas yang tadi, kalau yang kotor udah nggak bisa dipakai sih. Kita masukin, agak zoom. Deketin. Ini kelihatan nggak? Nah, jadi si kapas ini kalau bisa di bawahnya air yang masuk ya. Jadi dasarnya pasirnya memang fungsinya untuk netralkan kotoran dan lain sebagainya sih, yang mungkin masih ada sisa di bawah. Jadi endingnya kita tetap harus nambah kapas lagi ya, karena kapasnya yang itu nggak bisa dipakai. Terus kita masukin aja biobolnya. Biobol dimasukin. Kalau sudah, lalu kita tambahin kapasnya yang masih bersih. Kalau nggak salah di Tokopedia ini kapasnya berapa? 5.000? 10.000 ya, murah ya? Iya. Kapasnya ini kita jual murah sih. Kalau cari di toko ikan agak lumayan mahal. Kalau di toko ikan kan nggak ada yang sudah potongan. Tapi kalau memang filternya kamu mau modif sendiri, kamu mau bikin sendiri, itu bisa beli yang di mana? Toko-toko ikan. Ya, biobolik ketinggalan satu. Biarin. Nah, sekarang tinggal masukin yang terakhir, ini batu zeolitnya. Biasanya hasil dari filteran yang pertama ini masih relatif agak agak butek gitu loh. Tapi tunggu sekitar berapa menit sudah enggak butek lagi. Jadi ayo kita pasang. Oke, sekarang Mas Mamat akan masang filter yang tadi udah dibersihin ke kolam kita yang ada di sini. Jadi kolam ini kan memang belum dibersihin ya kemarin. Kalau yang di sana sudah. Coba Mat, masukin. Ini pupuk granul yang tadi ya. Jadi satu gini itu di Tokopedia kita itu cuman 5.000-an. Jadi nggak dipakai banyak sih, cuman sedikit aja. Oke, bentar aku ke situ dulu Mat. Nah, airnya masuk lewat situ, kemudian dipasang. Oke, airnya masih nyala? Apa pompanya nyala? Oh, mati. Yang di ruangan siapa? Mas Adi? Oh, enggak. Oke, ini udah kepasang semua. Nanti akan kita coba nyalain pompanya. Nanti airnya kayak gimana. Kalau awal-awal biasanya masih butek ya. Oke Mat, dinyalain pompanya ya. Nah, kita akan nyoba ngetes airnya. Jadi akan tak siapin buat nampung gini lah, buat nampung air dari filternya. Ini bukan mati ya, ini ganti kulit. Jadi nanti habis ini kita akan mau bikin konten seputar proses ganti kulit. Nah, itu airnya sudah mulai jalan. 4. Kita akan lihat air yang di filter pakai filter ini tuh seperti apa. Jadi nanti untuk perbandingan. Ini setelah awal-awal mulai di filter ini dijalankan,
Kampret. Apot. Iya. Oke. Ini adalah air yang filternya baru dinyalakan jadi langsung bersih banget. Ini air yang yang sudah ada di dalam kolam. Jadi meskipun ini aku sandingkan aja ya. Nah, masih lebih jernih yang ini. Kalau ini kan karena kita baru filter ya, jadi baru difilter. Kemungkinan ini nanti kita tunggu sekitar kurang lebih 2 jaman lah, sekitar 2 jam. Nanti kalau sudah 2 jam kayak gimana. Nah, biasanya kalau filter awal-awal memang masih enak sih. Nanti kalau sudah agak lama di atas itu, di atasnya batu zeolit, itu masih ada sisa-sisa amonia yang belum tereduksi di dalam air. Jadi kalau yang kita lakukan untuk ini biasanya setelah 1-2 hari, tanaman apu-apunya kita taruh di sini. Jadi tanaman apu-apu itu kita taruh di atas kolam kayak yang kita pakai di situ. Ini kita tes satu tanaman apu-apu dulu, terus kemudian kita taruh lagi yang agak banyak kayak gitu sih ininya. Oke, kita tunggu dulu, kita coba sekitar 2 jam supaya airnya ini ngalir nanti kayak gimana jadinya. Setelah 2 jam filtrasinya nanti seperti apa. Oke teman-teman, setelah 2 jam kita bisa lihat perbandingan antara air yang sudah difilter dengan yang belum. Ini adalah air di kolam waktu dari pertama, jadi bening. Kualitas air kolam. Nah, ketika pertama kali filter itu dijalankan kayak gini. Ini mungkin kalau misalkan teman-teman lihat jernih juga, tapi sebenarnya kalau ini mungkin karena lightning ya, aslinya ini agak butek dikit, agak keruh dikit. Yang bening, yang lebih bening yang ini. Nah ini setelah jalan 2 jam, akhirnya setelah jalan 2 jam jadi bening banget, jadi bisa dipakai dan bersih filternya. Jadi kayak gitu sih posisi kolam kita yang dari sana. Aduh, itu tripod ngalangin banget. males tak ambil. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak gitu ya, untuk proses filtrasi dan gimana caranya membersihkan filter yang ada di dalam kolam. Ini bisa banget untuk kamu lakuin di rumah, dan teman-teman tahu sendiri video ini cuma berapa menit, jadi nggak terlalu susah juga untuk dilakuin di rumah gitu loh. Cuman mungkin karena ada yang beberapa yang tanya kayak gini, Mas, itu berarti filternya harus dibersihkan berapa bulan sekali? Paling enggak filter itu bisa kalian bersihkan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali sampai kelihatan seperti itu. Kalau misalkan batu zeolitnya sudah sampai berlumpur kayak gitu tuh, itu bisa dilakukan filtrasi ulang. Karena kan air itu gak langsung ke pasir, tapi pasir itu posisinya di bawah. Kemungkinan endapannya mungkin akan agak naik. Fungsi pupuk granul itu sebagai bakteri starter alami ya, dan kita nggak dijual secara massal, jadi mungkin kalau teman mencari agak susah. Kita sih jual di Tokopedia itu di harga 5.000 kalau nggak salah. 5.000 itu aja waktu kita sekali bersihin itu cuman 5.000. Ini kan penuh ya, itu cuman kita pakai dikit banget, jadi cuman kepake sekian, sedikit kita pakai sedikit. Itu udah bisa sih kalau kayak gitu. Terus kapasnya, kalau memang kapasnya sampai kayak gitu memang harus diganti, tapi kalau enggak ya enggak. Kayak misal tadi ada kapas yang kita ganti, itu kita juga jual di Tokopedia yang agak murah dan memang udah bagus dan bisa untuk dipakai. Batu zeolit pun juga kita jualnya murah ya, kalau nggak salah sekitar Rp950 per 250 gram kalau nggak salah. Ada yang 250 gram, ada yang 1,5 kilo. Jadi terserah teman-teman mau ambil yang mana batu zeolitnya. Sebenarnya bisa dipakai semua. Jadi biaya untuk sekali ganti itu ya nggak sampai 30.000 lah, nggak sampai 30.000 rupiah ya. Anggap aja daripada teman-teman bisa beli pulsa sendiri kan buat nonton konten YouTubeku, masa buat ganti air ganti filter kolam nggak bisa, kayak gitu sih. Jadi gitu dulu video kali ini. Buat kalian yang suka bisa ketik like, komen, nyalain tombol loncengnya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat,
sebarin ke teman-temanmu juga yang sama-sama budidaya lobster air tawar. Ada orang lewat, isin aku cuk. Jadi kayak gitu dulu, and see you next time, bye.